Silahkan nyimak. Perlu kita pahami dan kita ketahui, Allah menjelaskan kepada kita ini, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu perbuat. Itu maknanya Allah lah yang menciptakan diri manusia dan apa-apa yang diperbuat oleh manusia. Allah yang menciptakan malaikat dan apa-apa yang diperbuat oleh malaikat. Allah yang menciptakan namanya jin dan apa-apa yang diperbuat oleh jin. Allah yang menciptakan namanya setan dan apa-apa yang diperbuat oleh setan. Sebab tidak ada manusia, malaikat, jin dan setan yang mampu berbuat melainkan itu semua karena adanya kudrat dan iradanya Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita ini di hadapan Allah adalah makhluk yang la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Artinya manusia, malaikat, jin dan setan itu tidak ada punya kekuatan, punya kehendak dan daya upaya, melainkan itu semua nyatanya kehendak dan daya upayanya Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah kita sebagai seorang yang kasab, yang telah beriman kepada Allah, bahwa Allah itulah yang wujud semata-mata, la maujud illallah, tidak ada yang wujud melainkan yang wujud itu hanya Allah, la ilaha illallah, dan tidak ada yang nyata dan yang ada melainkan yang nyata dan yang ada itu hanya Allah semata-mata. Kalaulah Allah yang wujud dan Allah yang nyata semata-mata pada alam dan pada diri kita ini, itu artinya bahwa segala sesuatu itu dalam pandangan kasat kita itu mesti mampu kita memandang bahwa itulah nyatanya perbuatan Allah semata-mata pada alam dan pada diri kita ini. Kalau ada terpandang sesuatu perbuatan selain daripada Allah, walaupun itu sebesar zarah, nampak perbuatan makhluk, nampak perbuatan manusianya, nampak perbuatan jin setannya, nampak perbuatan malaikatnya, disitulah dikatakan oleh Rasulullah, wujudu kazanbut. Itulah letaknya namanya syirik. Maka yang namanya tauhid itu mengesahkan Allah pada sekalian alam, pada segala yang wujud, bahwa Allah lah yang wujud semata-mata secara mutlak. Kalau Allah cuma yang wujud semata-mata secara mutlak, maka tidak ada sesuatu perbuatan makhluk dan hamba walaupun sebesar zarah, melainkan itu nyatanya perbuatan Allah semata-mata. Disitulah letaknya kita mengesahkan Allah itu, la ilaha illallah. Tidak ada yang berbuat, tidak ada yang berkehendak, tidak ada yang wujud, tidak ada yang melihat, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa dan hidup, melainkan yang wujud, melihat, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna bahwa Allah itu qiyamu binafsihi. Makanya kita wajib untuk menafikan alam dalam pandangan hati dan diri kita. Kemudian isbatkanlah Allah yang wujud pada sekalian alam dan pada diri kita ini, dengan mengatakan la ilaha illallah, la maujud illallah.